sering lupa PR dan tugas, nilai anak menurun, anak sulit fokus, anak tidak percaya diri. Tandanya, anak memerlukan pendampingan belajar yang lebih asyik dan efektif, yaitu dengan mengikuti bimbel dan les privat. Nah, bagaimana proses dan sistem belajar yang asik dan jelas bagi anak ketika les privat? Simak videonya sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menjadi seorang tentor les privat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi tentor les, antara lain memiliki kemampuan dan pengetahuan yang harus dikuasai. Dalam mengajar, kita juga harus sabar kepada anak didik kita, karena kita dihadapkan dengan anak yang memiliki beraneka ragam sifat. Maka dari itu, kita sebagai tentor les seharusnya memberikan model pembelajaran yang asik dan efektif agar anak dapat menangkap apa yang kita ajarkan kepadanya. Saya sebagai tentor les privat memilih untuk mengajar di rumah anak didik saya sembari melihat bagaimana lingkungan tempat tinggal mereka dan bagaimana pola asuh orang tua mereka. Karena kedua hal tersebut berpengaruh pada tumbuh kembang anak, terutama dalam kematangan otak mereka. Durasi les privat atau pertemuan setiap anak didik yang saya ampuh berbeda-beda. Ada yang setiap pertemuan 1 jam, ada yang 1,5 jam, dan 2 jam, tergantung keinginan mereka dan orang tuanya. Lalu, bagaimana proses dan sistem belajar yang asik dan efektif agar anak dapat menangkap dengan jelas apa yang tentor jelaskan? Sebelum memulai pembelajaran, kita mengawali pertemuan dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Kemudian, tentor menanyakan apakah anak didik mendapat PR dari sekolah. Jika ada, biasanya mereka terlebih dahulu menyelesaikannya. Lalu, tentor menanyakan bagaimana kabar mereka hari itu, dan jika mereka bercerita, tentor harus mendengarkan dan memberikan atensi penuh kepada mereka. Setelah mereka selesai bercerita, kita sebagai tentor melanjutkan dengan memberikan materi sesuai dengan kurikulum pembelajaran mereka dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita juga bisa memberi contoh dari materi yang diterangkan dengan cara yang mudah juga. Atau kita dapat memberikan materi sambil bermain sehingga membuat anak senang dan antusias. Lalu tanyakan kepada mereka apakah materi yang disampaikan sudah dipahami atau belum. Jika belum, kita harus mengajarkan ulang materi yang kita sampaikan dengan sabar, agar anak paham apa yang kita sampaikan. Metode pembelajaran dengan belajar sambil bermain mudah dipahami oleh anak didik. Setelah paham, kita kasih mini quiz untuk mengukur apakah materi yang kita ajarkan terserap dengan benar. Selain itu, kita juga harus menjaga mood anak dalam kondisi baik agar mereka lancar dalam memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Ketika mengakhiri pertemuan, kita membaca hamdalah bersama-sama. Lalu, tentor memberikan nasihat kepada anak agar mereka belajar dengan tekun, supaya menjadi anak yang pintar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan berikut beberapa dokumentasi dari anak didik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.